Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, saya Dr. Helena Pangaribuan, S.Kep Nurse M.Kep. Saya adalah mahasiswa program doktoral ilmu sosial dengan judul disertasi saya adalah efektivitas modul kesehatan mental remaja health terhadap pencegahan bullying siswa SMA Negeri 3 Palu. Harapan saya dengan disertasi saya ini kiranya kesehatan mental pada remaja bisa meningkat sehingga bullying dapat dicegah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, sebelum acara ini dimulai, mohon izin Bapak Ibu tidak mengaktifkan nada dari handphone selama berada dalam ruangan ini, dan mohon izin Bapak Ibu yang masih berada di luar ruangan untuk memasuki ruangan dan menempati tempat yang telah disediakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu. Dengan senantiasa memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini Senin 26 Mei tahun 2025, sidang ujian terbuka promosi doktor atas nama Promovenda Helena Pangaribuan dengan judul disertasi efektivitas modul kesehatan remaja health terhadap pencegahan bullying siswa SMA Negeri 3 Palu, program studi ilmu sosial program doktoral dimulai. Kami mengundang dengan hormat tim penguji memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Selanjutnya, Promovenda memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sidang ujian terbuka promosi doktor dipimpin oleh Direktur Pasca Sarjana Bapak Profesor Dr. Insinyur Adam Malik, MSc IPU ASEAN Engineering. Dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu penguji eksternal kita pada hari ini, Profesor Dr. Raja Nur Hidayah S.Kep NS MKes. Selamat datang Prof di Palu. Terima kasih telah menghadiri undangan kami. Bapak-bapak dan ibu-ibu tim penguji yang saya muliakan, hadirin sekalian dan saudara Promovenda. Siap? Saya lihat tadi jalannya sudah siap. Dengan memohon perlindungan, taufik dan hidayah Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, saya buka sidang promosi doktor atas nama calon
Helena Pangaribuan. Sebelum kita melanjutkan, saya mempersilahkan promotor dari Saudara Promopenda untuk membacakan pertanggungjawaban akademik dari Promopenda. Oleh karena itu, saya persilakan Bapak Profesor Dr. Nurdin Rahman MKes. Silakan, Prof. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Sidang, Bapak Profesor Dr. Insinyur Al-Malik MSc, Ibu Asok Insinyur. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Pilihan, Bapak Profesor Dr. Selamat Riyadi MSc. Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Hajia Nur Hidayah SKEP, Nurse MKes. Terima kasih banyak Prof atas perkenannya menjadi penguji senar pada hari ini. Yang saya hormati Ibu Dr. Rismawati SOS MA. Yang saya hormati Bapak Dr. Rahman SKM MPH Master Psikologi. Yang saya hormati Ibu Dr. Gigi Krisisewati MSc. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Muhammad Nurul MSc. Yang saya hormati Bapak Profesor ini. Yang saya hormati Asosiasi Profesor Muhammad Iman Nabir SKM MPS MAP dan Ibu Dr. Fauzan SKM MPS. Serta yang kita banggakan Ibu Helena Pangaribuan. Yang saya hormati keluarga, sahabat, dan seluruh ibu dan bapak dosen Politeknik yang saya hormati. Izinkan saya akan membacakan pernyataan pendahuluan Ketua Tim Promotor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang dan tim penyangga yang kami hormati, kami tim promotor Saudari Helena Pangaribuan yang terdiri dari Profesor Dr. Nur Rahman MKes dan Ibu Asosiasi Profesor Dr. Gigi Krisisewati MSc. Menyampaikan terima kasih. Izinkan kami terlebih dahulu menyampaikan pesan kami kepada saudari Promopenda bahwa sebentar lagi saudari akan mempertahankan disertasi yang saudara telah kerjakan. Sudah cukup kami tim promotor membimbing saudari menyelesaikan disertasi sejak seminar usulan penelitian, ujian naskah disertasi, dan sekarang saatnya sidang promosi doktor. Kami berharap saudari dapat mempresentasikan disertasi saudari dengan baik kepada sidang yang hormat, juga kepada hadirin para tamu kami. Presentasi ini sebagai pertanggungjawaban akademik saudari Promopenda dan kami sebagai tim promotor. Kami juga berharap saudari dapat mempertahankan disertasi dengan baik sebagai karya yang dapat saudara banggakan dan bertanggungjawabkan baik secara keilmuan maupun guna laksana pada kehidupan di kemudian hari. Pimpinan dan anggota sidang promosi yang terhormat, Promopenda lahir di kota 50, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 20 Mei 1972. Orang tua Ayah Binsar Pangaribuan almarhum dan Ibu Rumanggun Pardede almarhumah, suami Dedi Sitorus SP MSc, anak Elpris Dat Raja Sitorus dan Hendi Ganda Jaya Sitorus. Jenjang pendidikan mulai dari SD Negeri 250, lulus tahun 1985, SMP Katolik Perdagangan, lulus tahun 1988, SMA Negeri 1 Parulian Medan, lulus tahun 1991, kemudian melanjutkan di tiap perawatan di Akbar Dharma Medan, lulus tahun 1994, selanjutnya S1 Sarjana dan Ners di Universitas Hasanuddin, lulus tahun 2005, selanjutnya pasca sarjana mengisah keperawatan di Universitas Sriwijaya, lulus tahun 2016. Kemudian pada tahun 2022 melanjutkan jenjang program doktor, program studi ilmu sosial BKU, perencanaan kesehatan sosial, Universitas Al-Azhar. Promopenda adalah dosen di Politeknik Kampus Palu, jurusan keperawatan prodi pendidikan profesional. Selanjutnya kami serahkan saudari Promopenda kepada sidang terbuka Senat Universitas berkenan dengan promosi doktor untuk uji
kami akan menerima segala keputusan dalam sidang yang terhormat ini atas performa akademik Formaminda serta kelayakan Formaminda mendapat gelar akademik tertinggi di Universitas Lato. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Atas permohonan saudari, maka pada hari ini saudari akan mengikuti ujian promosi doktor dengan judul penelitian efektivitas modul kesehatan mental health terhadap pencegahan bullying di SMA Negeri 3 Palu. Selanjutnya kami persilakan Bapak Profesor Dr. Slamet Riyadi MSI selaku sekretaris untuk membacakan surat keputusan berkaitan dengan keabsahan ujian promosi pada hari ini. Silakan, Prof. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Keputusan Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako nomor 2012/OM28/12/KM tahun 2025 tentang penetapan panitia ujian terbuka disertasi mahasiswa program studi ilmu sosial program doktor pasca sarjana Universitas Tadulako. Direktur pasca sarjana Universitas Tadulako membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan pertama, mahasiswa peserta ujian disertasi di bawah ini nama Helena Pangaribuan, stambuk B10322034, program studi ilmu sosial program doktor. Judul penelitian efektivitas modul kesehatan mental health terhadap pencegahan bullying di SMA Negeri 3 Palu. Panitia pelaksana Profesor Dr. Insinyur Adam Malik, MSc Asian Engineering sebagai ketua, Profesor Dr. Slamet Riyadi MSc sebagai sekretaris, Profesor Dr. Haja Nur Hidayah Escape NS MKes sebagai penguji eksternal, Dr. Rismawati Esos MA penguji internal, Dr. Abdul Rahman SKM MPH penguji, Profesor Dr. Nurdin MKes promotor, Dr. Gigi Fri Setiawati MSc sebagai co-promotor, Profesor Dr. Muhammad Nur Ali MSc penguji, Dr. Muhammad Raiman Nafira SKM MKes MAP penguji, Dr. Fauzan SKM MKS MKes penguji. Kedua, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palu pada tanggal 19 Mei 2025. Direktur Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc Asian Engineering. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Slamet Riyadi. Selanjutnya saya mempersilakan Saudari Promopeda untuk memaparkan ringkasan hasil penelitian disertasi kurang lebih 15 menit. Silakan. Kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu. Yang saya hormati penguji eksternal Prof. Dr. Haja Nur Hidayah Escape Nurse MKes. Yang saya hormati amat terpelajar Prof. Dr. Insinyur Adam Malik MSc IPU ASEAN Engineering. Yang saya hormati amat terpelajar Prof. Dr. Slamet Riyadi MSI. Yang saya hormati amat terpelajar Prof. Dr. Muhammad Nur Ali MSI. Yang saya hormati terpelajar Dr. Rismawati Esos MA. Yang saya hormati terpelajar Dr. Muhammad Riman Nafira SKM MKes. Yang saya hormati terpelajar Dr. Abdul Rahman SKM MPH MPSI, dan yang terpelajar Dr. Fauzan SKM MKes. Dan pada kesempatan ini saya hormati juga
direktur, wakil direktur 1, wakil direktur 3, kepala unit penelitian, Kapus Pandi, Kasubag Adak, dan semua Bapak Ibu dosen dan staf, serta Dinas Kehutanan UPT Tahura yang saya banggakan. Izinkan saya mempresentasikan hasil disertasi saya dengan judul Efektivitas Modul Kesehatan Mental Remaja Health terhadap pencegahan bullying siswa Smart 3 Palu. Bullying adalah tindakan intimidasi yang dilakukan oleh pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah yang dapat ditujukan dalam beragam bentuk. Bullying dapat terjadi di mana saja, dan saat ini sekolah menjadi tempat yang rawan terjadinya bullying atau perundungan. Fenomena bullying pada siswa di sekolah seperti halnya gunung es yang hanya muncul di permukaan hanya beberapa kasus, tetapi sebenarnya lebih banyak kasus yang tidak terungkap. Nitias 2023, banyak orang beranggapan bahwa bullying bukanlah masalah yang serius. Dan dampak bullying itu sendiri memiliki dampak tentu nilai akademik dari siswa menjadi rendah, kemudian malu, trauma, dan tidak mampu untuk menyerang balik, merasa sendiri, serba salah, dan takut ke sekolah. Stres dan gangguan psikosomatik berupa cemas dan depresi, kemudian emosional, dan tentu dampak akhirnya adalah keinginan bunuh diri. Sulawesi Tengah sendiri termasuk peringkat tertinggi untuk gangguan mental emosional di Indonesia. Tentu ini berdampak pada perilaku bullying. Ini menurut Riskesdas 2018. Dan persentase penderita gangguan mental emosional sebesar 11,6%, yaitu 11-12 orang di antara 100 penduduk di Sulawesi Tengah. Dan 1 dari 5 orang penduduk, artinya sekitar 20% populasi yang ada di Indonesia mempunyai potensi gangguan jiwa. Sekolah merupakan lingkungan yang terbaik yang dapat menjadi tempat untuk menjalankan program pelayanan preventif pada bullying. Menurut Resen 2019, remaja menghabiskan waktu di sekolah dan sebagian besar menganggap bahwa sekolah sebagai lingkungan yang aman. Pelayanan kesehatan yang ada di sekolah selama ini hanya dalam bentuk usaha kesehatan sekolah, masih berfokus pada aspek fisik dan belum menyentuh masalah kesehatan mental remaja. Juga belum pernah dilakukan screening atau deteksi sehat mental, bagaimana cara mengelola emosi, dan juga belum pernah diberikan edukasi pencegahan bullying. Jadi inilah menjadi dasar modul kesehatan mental remaja health ini, merupakan satu inovasi yang signifikan dalam pendekatan penelitian terhadap ketahanan remaja dalam mencegah bullying. Rumusan masalah bagaimanakah karakteristik gambaran bullying, protektif, dan faktor resiko bullying siswa SMART 3 Palu, dan pengaruh serta efektivitas modul. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui efektivitas modul kesehatan mental remaja health terhadap pencegahan bullying, untuk mengetahui karakteristik, gambaran bullying, faktor protektif dan risiko, kemudian memperoleh modul kesehatan mental remaja health itu sendiri, mengetahui pengaruh modul, dan juga mengetahui efektivitas modul itu. Tinjauan pustaka ada pada naskah disertasi. Hipotesa pada penelitian adalah ada pengaruh signifikan antara kesehatan mental remaja terhadap pencegahan bullying di sekolah. Desain penelitian adalah kuasi eksperimen dengan desain dengan model pretest dan post-test control group design. Tempat penelitian dilakukan di SMART 3 Palu dan waktu penelitian dilakukan selama 6 bulan, yaitu mulai Maret sampai dengan September 2024. Kemudian populasi dalam penelitian adalah siswa SMART 3 Palu, yaitu sebanyak 45 responden kelompok intervensi dan 45 responden kelompok kontrol. Kemudian teknik pengambilan sampelnya adalah proporsi sampel. Desain penelitiannya yaitu pertama, peneliti melakukan survei tentang gambaran bullying itu sendiri
kemudian faktor protektif dan juga faktor resiko yang bisa menyebabkan bullying. Nah, setelah itu melakukan studi literatur, menganalisa hasil dari studi literatur dan survei, kemudian peneliti membuat modul melalui pengembangan modul kesehatan mental, selanjutnya diuji modul, kemudian dilihat efektivitas daripada modul. Instrumen penelitian adalah kuesioner karakteristik demografi responden menggunakan kuesioner SDG, kemudian hubungan keluarga, kuesioner mekanisme coping, dan kuesioner bullying. Jadi pengolahan datanya yang melalui editing, coding, processing, dan klinik, analisa data melalui univariat, bivariat, dan multivariat. Selanjutnya, untuk karakteristik responden didapatkan bahwa tidak ada perbedaan umur, jenis kelamin, kelas atau tingkat pengasuhan anak dalam keluarga dan pekerjaan orang tua antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol, di mana hasil uji SPSS-nya adalah di atas p-value di atas 0,05, berarti datanya adalah setara. Setelah tadi melakukan survei, didapatkan apa masalah yang didapatkan tentang bullying itu sendiri, kemudian didapatkan faktor protektif dan faktor resiko, sehingga peneliti membuat pengembangan modul. Pengembangan modul ini adalah berdasarkan dari berbagai macam literatur, termasuk modul kesehatan jiwa, yaitu melalui keterampilan hidup yang diterbitkan oleh Kemenkes tahun 2006 melalui Dirjen Pendidikan, Dirjen Pelayanan Kesehatan Jiwa. Nah, di sini ada 3 lingkaran. Lingkarannya ini adalah remaja itu sendiri, ini saling berintegrasi lingkarannya. Jadi intervensi utamanya adalah remaja itu sendiri, kemudian yang di tengah lingkaran ini adalah modul health itu sendiri. Tentu ini tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ada dukungan dan monitoring dari orang tua, tentunya dari pihak sekolah yaitu. Gambaran bullying, data penelitian didapatkan bahwa bullying sosial adalah yang paling tinggi, yaitu 44,4%. Bullying verbal 27,8% dan fisik 16,87%, dan bullying cyberbullying 11,11%. Hal ini sebenarnya tidak sesuai dengan penelitian dari Demora, menunjukkan bahwa remaja lebih cenderung melakukan kekerasan secara verbal terhadap teman sebaya. Perbedaan budaya dan ras geografi dapat menjadi faktor pembeda dalam hal ini. Walaupun perkembangan sosial ekonomi sebuah negara atau kawasan tentu mirip dengan yang lainnya, tetapi ada perbedaan yang membedakan. Alhasil, manifestasi perilaku bullying dapat mengalami perbedaan dan perkembangan sesuai dengan kultur lokal. Jadi berdasarkan jenis kelamin responden, laki-laki berjumlah 47,5,25%, remaja laki-laki lebih dominan memiliki perilaku bullying lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Hal ini disebabkan perilaku bullying dipersepsikan sebagai suatu mekanisme dalam menjalin interaksi dengan teman sebayanya, berbeda dengan perempuan. Jadi berdasarkan kelas dan tingkat, bahwa siswa di tingkat kelas yang lebih tinggi menunjukkan minat yang besar terhadap kehidupan praktis sehari-hari atau konkret dan mengabaikan aturan, di mana remaja cenderung menjadi seorang pelaku bullying. Pengaruh modul kesehatan mental, yaitu mekanisme coping pada remaja setelah mendapat intervensi modul mengalami peningkatan yang bermakna mencapai 54,87, yaitu 64,5%, dan hubungan keluarga pada remaja pada kelompok yang diberikan intervensi modul meningkat 47,24 atau 65,6%, berada pada kategori hubungan keluarga baik, dan peningkatan yang dicapai oleh kelompok yang mendapatkan intervensi modul. Kemudian kemampuan prososial remaja pada kelompok yang tidak mendapat intervensi modul meningkat 4,58 menjadi 4,69 atau 35,1%. Peningkatan ini dicapai oleh kelompok yang tidak mendapat intervensi modul belum mencapai optimal. Peningkatan ini terjadi dapat dikarenakan adanya pemberian pendidikan kesehatan kepada remaja tentang cara mengelola stres yang efektif sebagai bentuk upaya peningkatan pengetahuan remaja dalam meningkatkan mekanisme coping. Kemudian upaya pengetahuan remaja dilakukan dengan cara mengenalkan kepada remaja tentang apa itu stres, pengertian tanda dan gejala, dan lain sebagainya. Ya, pengaruh modul kesehatan mental health terhadap faktor protektif, yaitu masalah emosi remaja pada kelompok yang mendapat intervensi modul berada
yaitu 1,70 atau 24%. Hal ini menandakan bahwa intervensi modul kesehatan mental yang diberikan sudah dapat memberikan kemampuan remaja dalam mengelola emosinya, namun belum maksimal. Jadi pelaksanaan intervensi bertujuan agar remaja bisa memberikan respon terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Dan salah satu adalah peran guru dan orang tua dalam memberikan kasih sayang melalui komunikasi sehari-hari. Jadi selama pelaksanaan intervensi modul, remaja diminta untuk mengucapkan terima kasih atas kesehatan yang diberikan setiap mereka bangun pagi dan latihan untuk menyapa orang tua dengan baik. Kesimpulannya bahwa gambaran bullying remaja didapatkan 29,4%, siswa remaja di Seman 3 Palu berada pada kategori bullying ringan. Gambaran faktor protektif bullying adalah mekanisme coping adaptif 66,7%, hubungan keluarga 56,6%, dan kemampuan prososial 62,2%. Dan faktor resiko bullying adalah masalah emosi berada pada kategori borderline, dan masalah teman sebaya berada pada kategori borderline. Modul kesehatan mental remaja HELP terdiri dari 3 lingkaran yang saling berhubungan. Lingkaran terdalam adalah remaja sebagai fokus intervensi, dan lingkaran selanjutnya adalah guru dan orang tua, bertujuan memberikan dukungan dan monitoring masing-masing bagi remaja untuk meningkatkan faktor protektif dan menurunkan faktor resiko dari bullying. Jadi pengaruh faktor protektif yaitu setelah intervensi modul, ya, mekanisme coping meningkat 64,5%, kemudian pada keluarga 65,6%. Setelah intervensi modul di mana masalah emosi dan kategori borderline menjadi normal sebesar 24%. Modul kesehatan remaja mental health terefektif terhadap pencegahan bullying remaja sebesar 35,27%. Ya, kebaruan penelitian ini membahas modul kesehatan mental health melalui upaya pelayanan kesehatan mental dan pencegahan bullying melalui upaya promotif dan preventif. Peneliti mengembangkan modul konsep teori model sistem resilient menurut Liu dan teori belajar sosial oleh Bandura dan model Stuart yaitu stres dan adaptasi. Intervensi modul HELP adalah sebagai berikut. Harus lakukan deteksi dini atau screening kesehatan mental dengan menggunakan kuesioner SDQ, merupakan alat ukur aspek mengenai kekuatan dan kelemahan remaja. E adalah edukasi tentang bullying dan perkembangan remaja. L adalah latih pengelolaan emosi atau manajemen stres dengan relaksasi. P adalah penerapan asertif training dan dukungan monitoring. Terdapat produk yang dikembangkan yaitu berupa buku kesehatan mental yang mudah-mudahan pada bulan Mei ini sudah terbit, sudah diusulkan ke ISBN. Kemudian juga mengeluarkan buku kerja. Jadi buku kesehatan mental ini supaya bisa bekerja anak-anaknya pada saat kegiatan. Ada buku sakunya yaitu buku kecilnya yaitu buku kerja dari modul kesehatan mental health. Selanjutnya buku ini juga dalam proses hakim, kemudian sudah dipublish. Video modul juga bisa melalui offline dan online. Offline itu buku, tapi melalui online kami juga membuat 4 submodul video menggunakan aplikasi. Ini adalah kebaharuannya, keterbatasan penelitian. Ya, ini kegiatan yang kami lakukan di Seman 3 Palu. Ini adalah link modul dan barcode yang digunakan ketika mahasiswa masuk dulu dengan aplikasi ini, baru setelah itu akan dijelaskan secara offline. Ini adalah buku yang menunggu terbit untuk periode Mei di SPN. Ini buku kerjanya yang sudah dipublish di jurnal konten kita. Ya, demikian presentasi dari presentasi saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk pada tanya jawab. Pada kesempatan ini saya akan memberikan masing-masing anggota tim penguji untuk mengajukan pertanyaan, sanggahan ataupun komentar.
Untuk kesempatan pertama saya persilakan kepada Ibu Profesor Dr. Haja Nur Hidayah SKEP NS MKes. Silakan Prof. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Baik, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih telah diundang untuk acara ujian promosi hari ini. Dan yang saya hormati Bapak Pimpinan Sidang, Ketua dan Sekretaris, Promotor dan Co-Promotor, serta seluruh Dewan Penguji yang pada hari ini bersama-sama kita untuk menghadiri acara ujian promosi untuk Ibu Helena Pangaribuan dengan judul disertasi efektivitas modul kesehatan mental remaja, health terhadap pencegahan bullying pada siswa SMA Negeri 3 Palu. Baik, pertama-tama izinkan saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Helena yang pada hari ini telah mempresentasikan disertasinya yang menurut saya ini sangat relevan sekali dengan tantangan besar kita saat ini, di mana kita hidup bersama-sama 3 era sekaligus, era generasi Z, Alpha, dan Beta. Dan saya pikir apa yang kemudian diangkat sebagai isu kesehatan mental ini menjadi isu global saat ini, di mana ini menjadi tantangan dunia, bahwa kesehatan mental generasi muda saat ini kita berada pada pusaran perubahan sosial, teknologi yang sangat cepat dan sangat kompleks. Oleh karena itu, kenapa sebenarnya keberadaan 3 gen yang gen Z, gen Alpha, dan gen Beta dengan gen kita, Bapak Ibu sekalian termasuk saya yang masih generasi milenial, generasi X, generasi Y, itu jauh sekali ketimpangannya atau perbedaannya. Oleh karena itu kenapa saat ini kita melihat memang anak-anak di generasi Z itu mereka hidupnya penuh dengan tekanan. Apakah itu tekanan akademik ataupun tekanan dari keluarga yang menuntut anak-anak mereka itu melampaui daripada batas perkembangan usia, ya. Tidak hanya itu, bahwa saat ini tantangan kita adalah era digital, era teknologi, di mana anak-anak kita saat ini betul sekali bahwa keberadaan media sosial itu menjadi penyebab di mana cyberbullying itu menjadi penyebab anak-anak kita banyak mengalami gangguan kesehatan mental. Tiap hari scrolling, kekerasan tidak hanya secara fisik, tapi verbal itu menjadi masalah yang sangat mengganggu kesehatan mental anak-anak kita. Oleh karena itu, dalam konteks ini saya melihat penelitian Ibu Helena itu menjadi sangat urgent dan strategis. Mudah-mudahan di sini ada Bapak Ibu dari Pemberdayaan Perempuan dan Anak, kemudian dari Poltekkes, dari institusi pendidikan. Modul health yang Ibu kembangkan ini merupakan, saya melihat, upaya promotif dan preventif, ya, di mana mencoba mengintegrasikan antara pendekatan sosial kognitif, resiliensi, dan adaptasi stres. Nah, sebenarnya ini bukan hanya sebagai solusi praktis, tapi harapan saya bahwa ini bisa menjadi fondasi intervensi yang sangat luas dan sistemik bagi sekolah. Mudah-mudahan di sini ada hadir dari SMA 3 tempat Ibu penelitian, bahwa ini tidak hanya menawarkan sebuah kebaruan teoritik, tetapi juga membuka ruang penerapan praktis di lingkungan sekolah. Tidak hanya untuk siswa, ya Ibu, tapi juga untuk orang tua dan untuk guru. Meskipun saya melihat hasilnya ini masih condong kepada siswanya, tapi belum pada guru dan orang tua seperti apa ke depan implementasinya. Nah, oleh karena itu, supaya hasil riset ini betul-betul produktif, inklusif, dan kontekstual, saya ingin sebenarnya mengeksplorasi isi daripada disertasinya atau penelitian yang sudah Ibu lakukan, sejauh mana sih sebenarnya memberikan kontribusi tidak hanya secara akademik, tapi juga secara sosial dan kebijakan. Karena kebetulan ini adalah ilmu-ilmu sosial, sejauh mana Ibu
saya ingin mengajukan mungkin 3 pertanyaan pimpinan sidang. Apakah ini saya langsung bertanya untuk 3-tiganya atau satu demi satu? Yang mana Ibu Helena lebih enak atau nyaman? Saya tanya satu-satu dulu ya. Satu-satu. Baik. Pertanyaan saya yang pertama, karena ini adalah akan menghasilkan doktor, maka yang paling pertama Ibu harus bisa menjelaskan adalah kira-kira menurut Ibu apa sih bentuk novelty atau kebaruan dari yang paling signifikan dari modul health ini dibandingkan dengan pendekatan atau program serupa yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan khususnya dalam rangka untuk peningkatan kesehatan jiwa pada anak remaja. Apa nilai kebaruan yang berbeda dengan mereka? Silakan. Seperti apa yang Prof sampaikan, bahwa sebenarnya modul kesehatan mental yang lalu juga sudah pernah ada, yaitu yang diterbitkan oleh Kemenkes melalui Dirjen Pelayanan Kesehatan Jiwa tahun 2006. Kemudian juga ada tahun 2003 tentang meningkatkan keterampilan hidup oleh WHO. Hanya saja seperti yang Prof sampaikan tadi, bahwa saat ini kita berada di era Gen Z. Nah, tentu pendekatan yang diberikan oleh modul-modul tadi harus disesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang ini. Nah, jadi peneliti memodifikasi modul yang sudah pernah ada disesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini melalui remaja yang pada masa Gen Z tersebut. Kita ketahui bahwa remaja itu berada pada masa transisi, masa mencari jati diri. Ketika informasi-informasi yang didapatkan melalui media sosial banyak yang tidak bisa dicerna dengan positif oleh anak atau remaja. Nah, ini yang harus kita antisipasi supaya tidak bertambah melebar, contohnya bullying. Nah, jadi melalui modul ini saya membuatnya di sekolah itu karena selama ini memang tidak pernah dilakukan screening. Ketika siswa bermasalah maka dioper ke guru bimbingan konseling. Nah, harusnya ketika siswa baru masuk itu harusnya dilakukan screening melalui deteksi ini, alat screening STG-nya. Nanti akan diketahui di situ ini masalahnya emosinya, ini masalah ini, sehingga nanti menjadi warning bagi pihak sekolah kalau anak si A yang baru masuk ini perlu perhatian khusus, nanti jangan ada masalah. Kemudian tentu harus diberikan edukasi, dilakukan manajemen stres. Nah, itu yang lebih aplikatif dan ada penerapan asertif trainingnya. Begitu. Ya, menjawab. Yang kedua, melanjuti jawaban yang sudah Ibu sampaikan tadi bahwa harus ada screening, kemudian diedukasi, bagaimana manajemen stres sampai pelatihan asertif. Kira-kira kalau menurut Ibu secara konkret, apa yang bisa Ibu tawarkan kepada pihak sekolah? Seperti apa sih konkretnya yang bisa kita implementasikan modul health ini di sekolah supaya ini bisa berkelanjutan? Mungkin tidak hanya untuk siswanya, tapi bagaimana ada 2 komponen yang Ibu gambarkan di kerangka itu adalah guru dan orang tua. Kira-kira sejauh mana sih secara konkret untuk sekolah, guru dan orang tua ini bisa terimplementasi? Jadi secara konkret agar modul kesehatan mental health ini bisa diaplikasikan, tentu pendekatan yang dilakukan harus ada sosialisasi kepada pihak pendidikan dan juga pihak sekolah agar modul kesehatan mental health ini mungkin bisa diintegrasikan ke depan sehingga ketika guru mengajar bisa diterapkan tentang modul kesehatan mental health itu. Seperti itu. Jadi harapannya modul kesehatan mental ini bisa diintegrasikan di dalam kurikulum sehingga nanti gurunya bisa mengajar sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Oke, sudah masuk kurikulum begitu Ibu ya. Iya, pertanyaan saya yang terakhir. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah Ibu lakukan, sejauh mana modul health ini menunjukkan dampak nyata terhadap perubahan perilaku siswa, khususnya dalam meningkatkan faktor protektif dan
bullying. Setelah intervensi modul, didapatkan bahwa pada kelompok intervensi mengalami peningkatan faktor protektifnya, yaitu dari masalah mekanisme coping, kemampuan prososial, dan juga hubungan keluarga mengalami peningkatan. Kemudian pada kelompok kontrol ya tidak mengalami peningkatan. Jadi itu contoh yang paling signifikan dari hasil penelitian saya. Jadi dengan memberikan manajemen stres tadi, itulah hasil yang aplikatif. Terima kasih. Mudah-mudahan saya hanya berpikir Ibu, jika ini ada peluang untuk diadvokasi menjadi program nasional, ya, ini saya rasa menjadi model intervensi kesehatan mental yang bisa digunakan oleh sekolah-sekolah di dalam pencegahan bullying itu sendiri dan bagaimana meningkatkan kesehatan mental kepada anak-anak kita. Dan sebelum saya tutup, mungkin pertanyaan dari saya terakhir, masukan saja. Yang pertama adalah di perbaikan disertasi ini bahwa pertimbangkan di dalam konsistensi menulis efektivitas atau pengaruh, karena itu sangat berbeda. Kalau mau menggunakan dua-duanya berarti ada uji analisis yang harus Ibu lakukan. Yang kedua adalah bahwa kerangka teori yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan sistem. Yang ketiga, karena ini adalah sebuah model pengembangan, kebetulan saya juga expertise-nya dalam riset and development R&D. Kita biasanya menggunakan teori-teori pengembangan model, sehingga model pengembangannya kira-kira seperti apa, sehingga tahapannya itu lebih sistematis dan jelas, dengan menggunakan, apakah Ibu saya melihat menggunakan masukan pakar atau validasi expert. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih pimpinan sidang untuk waktu yang diberikan kepada saya, dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Profesor Haja Nur Hidayah. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Dr. Rismawati SOS MA. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, selamat sejahtera buat kita sekalian. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala di pagi hari ini. Kita dapat melaksanakan ujian promosi di mana kita semua diberi nikmat kesehatan. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Prof. Tinus yang mungkin kesempatan ini kalau nanti dan akhirnya bisa berlaksana pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Ketua dan penguji promosi pada hari ini, yang saya banggakan Ibu Prof. Tinus, Ibu Helena Pangaribuan. Ya, menarik sekali. Ini judul penelitian yang Ibu angkat dalam riset ini menurut saya sangat seksi, karena mencoba membuat sebuah model bagaimana sebuah modul ini dijadikan sebagai bahan acuan bagi siswa dalam rangka menangani atau mencegah kesehatan mental di kalangan remaja. Dan ini adalah sebuah bentuk pencegahan bullying, di mana penelitiannya dilakukan pada SMA, Yang menjadi pertanyaan saya di sini, dan apa yang menginspirasi saudara-saudari kandidat sehingga kemudian hal ini, masalah ini
tadi sudah saya paparkan di latar belakang bahwa bullying ini seperti fenomena gunung es yang terlihat hanya beberapa saja. Padahal sebenarnya kejadiannya sering terjadi dan malah setiap hari terjadi di sekolah. Dan memang ini tidak diekspos dan dianggap ini adalah masalah biasa. Nah, tentu kalau ini dibiarkan berlama-lama akan menyebabkan gangguan kesehatan mental pada masa remaja. Masa remaja ini masih dalam tahap tumbuh dan kembang. Masa remaja mempunyai tugas perkembangan masing-masing. Ketika tiap tahap ini menurut teori Sigmund Freud dan Erikson bahwa tiap fasenya manusia punya tugas perkembangan. Apabila tugas perkembangan itu tidak maksimal setiap fasenya, maka berisiko mengalami gangguan kesehatan mental dan ini akan berimbas kepada gangguan perilaku, bullying, depresi, dan bunuh diri. Itu yang diantisipasi untuk mencegah fenomena gunung es tersebut. Demikian. Ya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, dalam membuat atau melakukan sebuah riset tentunya ada teori, dan dari sekian banyak teori yang bisa digunakan sebagai bahan analisis itu kan banyak. Kenapa Ibu menggunakan teori ini untuk menyelesaikan masalah-masalah bullying di kalangan siswa SMA? Terima kasih Pak Doktor, Ibu Doktor, maaf. Ya, jadi saya menggunakan 3 teori. Pertama, teori multi system resilient, itu menurut Liu 2017. Kemudian teori belajar sosial menurut Bandura, dan teori yang ketiga adalah stres dan adaptasi, itu menurut Roy yang didapat di dalam buku Stuart 2016. Nah, jadi sepanjang kehidupan, proses kehidupan terjadi, maka akan timbul stres. Nah, ketika stres yang terjadi, mungkin pada orang dewasa, mekanisme coping yang digunakan akan lebih baik. Tetapi stres yang terjadi pada anak remaja, bagaimana remaja tersebut bisa beradaptasi secara adaptif terhadap situasi yang tidak menyenangkan, itu harapannya. Sehingga masuklah teori daripada teori belajar sosial. Dengan apa? Dengan memberikan pengetahuan, kemudian keterampilan kepada siswa remaja. Diharapkan siswa remaja mempunyai ketahanan yang positif ketika menghadapi situasi-situasi yang tidak menyenangkan dirinya. Demikian. Iya. Pertanyaan selanjutnya. Iya, terakhir mungkin ya. Iya. Secara ontologi, saya melihat fenomena yang saudara kandidat ini memang mengangkat tentang bullying. Dan tentunya secara epistemologi tentunya juga sudah jelas. Saudara sudah menggunakan beberapa pendekatan, dan ada 2 pendekatan yang coba kita memberikan itu metode penelitian, di mana dalam penelitian ini kita menggunakan secara kualitatif ataupun misalnya secara kuantitatif. Tentunya kedua pendekatan ini punya kelebihan dan punya kelemahan. Dan saya lihat memang saudara kandidat serius ke kuantitatif. Padahal masalah-masalah sosial seperti ini ada banyak hal yang harus dianalisis secara kualitatif. Bisakah saudara jelaskan apa kelebihan dari pendekatan yang saudara gunakan saat ini sehingga tidak mensandingkan dengan pendekatan kualitas? Silakan. Terima kasih Bu Doktor. Saya menggunakan pendekatan kuantitatif
berdasarkan beberapa literatur yang saya dapatkan atau jurnal yang saya dapatkan, bahwa bullying itu sendiri dengan kesehatan mental banyak menggunakan desainnya, metodenya secara kuantitatif. Kualitatif seperti yang Ibu Dokter bilang juga bisa digunakan beberapa jurnal, tetapi jurnal yang saya dapatkan dari beberapa literatur lebih condong kepada kuantitatif, sehingga ini memudahkan saya untuk mendapat data secara real tentang kesehatan mental dan bullyingnya. Demikian. Dr. Rismawati. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Muhammad Nur Ali MSI. Silakan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati pimpinan sidang, dan sekretaris dan Ibu Nuri, Biro Khusus, tamu kita penguji eksternal Ibu Profesor Nur Hidayah, serta hadirin dan keluarga yang hadir dalam acara ini. Tentu yang teristimewa adalah Pemuda Ibu Helena. Sejak dari ancaman penelitian, saya sudah menjadi bagian dari tim peneliti yang di bawah bimbingan kedua promotor dan co-promotor Ibu Helena, sehingga di sini tidak ada sebetulnya yang baru yang akan saya tanyakan. Saya hanya ingin memperoleh konfirmasi balik dari Promopenda terkait dengan rencana-rencana setelah ini. Karena dua penanya terdahulu memang kelihatannya agak cenderung melihat itu bahwa karya Anda ini, karya Promopenda ini adalah sesuatu yang cukup prospektif untuk dikembangkan. Tetapi saya, karena biasanya kalau masa penyelesaian akhir kurang cukup waktu untuk melakukan sebuah rangkaian inovasi, khususnya yang Anda tekuni terkait dengan bullying. Jadi ide pertama Promopenda kan kemarin ingin menemukan model. Jadi selaku penguji menyarankan turun saja dulu sedikit supaya cepat selesai. Salah satu komponennya saja itu modul, ya, dan modulnya sudah siap. Itu yang ingin saya tanyakan, apakah ini akan berhenti di sini saja? Kebetulan Promopenda ini juga akademisi, adalah dosen yang bisa memfokuskan kajian-kajiannya pada mental health dan intervensi-intervensi terkait dengan itu. Saya ingin memperoleh komentar balik dari Promopenda terkait rencana-rencana apa yang akan dilakukan setelah ini. Dari saya pribadi sendiri, Prof, saya berupaya untuk melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat saya tentang kesehatan mental itu sendiri dan bagaimana upaya pencegahan bullying. Kemudian tentu ini tidak bisa saya bekerja dengan sendiri. Agar modul kesehatan mental health ini bisa diterima, tentu harus ada pendekatan-pendekatan yang dilakukan, misalnya ke pihak dinas kesehatan dulu yang turun kepada puskesmas, khususnya pemegang program UKS sekolah, agar mereka bisa mensosialisasikan tentang modul kesehatan mental health ini sendiri. Kemudian dengan pihak sekolah, semoga nanti punya waktu dan ada kesempatan untuk penelitian yang akan datang bisa berkembang
bekerja sama dengan Dinas Kesehatan agar kiranya ini bisa diintegrasikan dalam kurikulum supaya tidak selesai di sini saja. Selanjutnya kepada keluarga maksudnya orang tua, tentu ini harus ada dukungan dari pihak guru dan keluarga. Masih ada WA dengan nomor HP. Nanti kami akan tetap berkoordinasi apakah buku kerja itu jangan dikerjakan hanya pada saat penelitian, tapi itu harus diterapkan karena dibagikan buku kerjanya, Prof. Jadi itu yang bisa kami lakukan melalui WA yang masih ada dari siswa. Demikian. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Muhammad Riman Nabira, SKM, MKes, MAP. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Insinyur Adam Malik, MSc Ibu Asal Engineering selaku Ketua Tim Penguji. Yang saya hormati, yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Slamet Riyadi, MSI selaku Sekretaris Tim Penguji. Yang saya hormati, yang amat terpelajar Ibu Profesor Dr. Hajah Nur Hidayah, Escape Nurse MKes. Selamat datang Prof di Kota Palu. Yang saya hormati yang terpelajar Ibu Dr. Smawati, Esos MA selaku penguji internal. Yang saya hormati yang terpelajar Bapak Dr. Abdul Rahman, SKM MPH MPSI selaku tim penguji. Yang saya hormati yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Haji Nurdin Rahman, Dr. Andus MSc MKes Ki RMP selaku promotor selaku yang juga tim penguji. Yang saya hormati yang terpelajar Ibu Dr. Gigi Tri Setiawati MSc selaku co-promotor. Yang saya hormati yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Muhammad Nur Ali MSi selaku penguji. Serta yang saya hormati yang terpelajar Ibu Dr. Fauzan SKM MKes selaku penguji. Alhamdulillah, dan yang paling berbahagia pada kesempatan kali ini Ibu Promovenda, Ibu Help Helena Pangaribuan. Selamat ya Ibu Helena sudah masuk pada tahapan ujian akhir promosi pada kesempatan kali ini. Dan tentunya kami yang juga mengikuti perjalanan Ibu Helena dari awal ujian hingga sekarang tentunya sangat mengapresiasi ya pencapaian dari Ibu Helena. Semoga ujian hari ini berjalan lancar. Dan juga yang saya banggakan, saya ingin menyapa tamu undangan khususnya Bapak Ibu dari Poltekkes. Di sini ada senior saya Ibu Umi, ya. Ibu Wadir Poltekkes, senior saya juga Pak Gusman Arsad, Adinda Pak Kadar, ya, serta seluruh Bapak Ibu Poltekkes. Saya lihat sepertinya seragam ya skuad Poltekkes pada hari ini, ya, secerah langit biru. Ya. Semoga hasilnya Ibu Helena juga secerah langit biru hari ini. Baik, mungkin saya tidak banyak ya, cuma satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Helena. Sebelumnya tentunya saya ingin juga memberikan masukan kepada Ibu Helena. Pertama mungkin dari sisi modul ya, modul help, dan saya kira ini merupakan suatu mahakarya ya dari Ibu Helena Pangaribuan. Selain karena akronim nama, saya inginkan help ini bisa lebih mendunia ya. Tentunya Bu Helena nantinya bisa mengajukan haki ya terhadap modul ini, sehingga nantinya modul help ini bisa memiliki kekayaan intelektual ya dari Bu Helena sendiri. Kemudian dari kata efektivitas, nanti Bu Helena mungkin bisa mencek di KBBI, efektivitas itu bakunya pakai V ya, efektivitas ya, nanti Bu Helena bisa melakukan perbaikan. Livel and Clark ya menyampaikan dalam 5 level prevention Ibu Helena bahwa ada 5 level pencegahan penyakit ya, mulai dari health promotion ya, specific protection, early diagnosis and prompt treatment, disability limitation and rehabilitation. Di sini tentunya lewat penelitian Bu Helena ini juga menekankan pentingnya aspek pencegahan ya atau preventif. Dan saya kira bullying ini memang sudah sangat familiar ya di sekitar kita, khususnya pada kalangan remaja. Saya kira ini sering terjadi, baik cyberbullying ya, bullying yang secara nyata dilakukan maupun tentunya berbagai macam ya model-model bullying yang terjadi di kalangan remaja. Sehingga aspek preventif menjadi sangat penting ya. Tentunya
because health is not everything, but without health everything is nothing, dan prevent better than cure, ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Di mana harapan kita lewat hasil penelitian dari Ibu Helena ini bisa memberikan suatu khasanah baru ya terhadap ilmu pengetahuan bahwa untuk mencegah bullying salah satu solusinya adalah lewat pendekatan edukasi, lewat modul yang Bu Helena tawarkan yakni HELP. Satu pertanyaan saya Bu Helena terkait dengan modul HELP ini, tentunya kan harapan kita tadi juga beberapa sudah disampaikan oleh Bapak Ibu tim penguji, tidak berhenti lewat hasil penelitian atau disertasi dari Bu Helena. Harapan kita hal ini kemudian ke depan dari saya pribadi tentunya bisa direplikasi, ya, baik misalkan oleh pemerintah Kota Palu maupun misalkan pemerintah kota-kota lain yang ada di Indonesia, sehingga tidak terbatas pada SMA 3 Palu saja. Mungkin ada hal yang kemudian bisa dilakukan oleh Bu Helena ya selaku calon dokter ya pada kesempatan kali ini, ke depan nanti jadi dokter yang kemudian ahli di bidang pencegahan bullying, mental health remaja, di mana harapannya agar bullying ini kemudian bisa dicegah ya secara dini. Ya, wujud advokasi apa yang Bu Helena bisa dilakukan terhadap pemerintah Kota Palu misalkan, ataukah pemerintah kota-kota lain di Indonesia, sehingga hasil penelitian ini nantinya ke depan bisa direplikasi. Silakan Bu. Tadi juga pertanyaannya sama juga, kira-kira apa yang bisa dilakukan dengan disertasi ini. Pertama, sesuai dengan saran daripada peneliti sendiri untuk penelitian berikutnya, karena saat ini kan zamannya Gen Z dengan pengaruh teknologi yang sangat luar biasa. Tentu yang lebih aplikatif pendekatan yang dilakukan menggunakan media sosial. Jadi diharapkan pada penelitian selanjutnya mungkin bisa melakukan modul kesehatan mental dalam mencegah bullying melalui misalnya melalui TikTok, kan sekarang lagi booming yang selalu muncul di permukaan. Mungkin dengan munculnya di TikTok tentang aplikasi dari kesehatan mental dan bullying itu sendiri, itu bisa lebih menyadarkan, lebih efektif dibanding secara edukasi secara offline. Kemudian kerjasama dengan pihak terkait tentu ini tidaklah mudah, tapi peneliti tetap berupaya bagaimana modul kesehatan mental health ini tidak berhenti di sini saja, tetapi harus menjalin kerjasama dengan pihak terkait, misalnya pemberdayaan perempuan dan anak, dinas kesehatan khususnya puskesmas pemegang program kesehatan sekolah, dan juga dengan dinas pendidikan. Semoga ini bisa saya lakukan setelah disertasi dokter hari ini, Pak Dokter. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Abdul Rahman SKM MPA. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati di Ketua Sidang, Pimpinan Sidang dan Sekretaris Sidang, teristimewa kepada penguji eksternal Ibu Profesor Dr. Haja Nur Hidayah SK, Nurse MKes, tim penguji dan tim promotor, kemudian yang saya hormati skuad atau sivitas akademika dari Politeknik Kesehatan yang saya kenal baik. Kalau Pak Riman bilang, Pak Dr. Riman bilang senior, kalau saya bilang saudara saya ini, Ibu Dr. Nurmiati SKM SSD KPH. Selamat datang di Kantor Laku. Saya kira ini baru pertama kita ketemu ya. Ya, kemudian keluarga Pak Edi Sitorus, ini juga kolektif Pak. Selamat datang, dan hadirin yang sempat hadir. Saya kira tadi sudah banyak disampaikan oleh para penguji, dan kita sepertinya tinggal sedikit ya untuk menyampaikan berkaitan dengan tulisan atau disertasi oleh Promopeda. Dan kami juga atau pribadi kami mengucapkan selamat kepada Promopeda
kami juga yang dari awal mengikuti perkembangan pendidikan, proses pendidikan Forkopimda, tentu banyak hal yang sudah kita diskusikan baik di hasil maupun di ujian tutup. Dan hari ini saya kira tinggal untuk menyimpulkan saja apa yang sudah disampaikan pada ujian sebelumnya. Nah, saya memetik satu fenomena yang terjadi saat ini, bahwa ternyata remaja itu tidak semudah kita mengubah perilaku atau kepribadian mereka. Dan saya kira dari teori-teori sosial juga, teori-teori psikologi kognitif ya, baik Sigmund Freud, Erikson ya, kemudian juga oleh Piaget dan Vygotsky ya, banyak dalam teori dalam domain teori belajar ya, itu merubah kepribadian yang sangat sulit sekali. Makanya di Jawa Barat ada fenomena itu. Kang Deddy KDM ya, Deddy Mulyadi, mungkin di sekolah tidak bisa lagi dididik, dirubah mindset mereka, maka dengan hard behavior atau berlaku dengan yang keras, itu bisa merubah mereka punya kepribadian atau perilaku mereka. Kita betul memang membandingkan bahwa SMA 3 ini atau SMA di Kota Palu tidak sebesar mungkin SMA di Jawa Barat, tetapi kepribadian mereka hampir sama gitu. Nah, bagaimana pandangan Forkopimda kalau kita tidak mampu dengan mengelola emosi dengan akronim HELP tadi ya? Kalau Pak Rima bilang HELP itu adalah akronimnya dengan Pak Ribuan, padahal HELP itu banyak sekali Pak. Nah, bagaimana kalau misalnya pendekatan yang Ibu lakukan dengan HELP tadi, modulnya itu HELP, tetapi tidak mampu merubah, karena tadi saya sepakat dengan Prof. Nurali, beliau adalah pakar psikologi sosial, bahwa ini tidak hanya yang terjadi pada korban, tetapi juga pelaku. Artinya mereka itu bisa dua, bisa sebagai pelaku dan bisa sebagai korban. Nah, bagaimana merubah mereka itu? Jika kalau tidak bisa dengan cara-cara yang Ibu lakukan itu, apakah Ibu setuju dengan program yang dikerjakan di Jawa Barat itu? Kirim ke barak militer saja, mungkin itu bisa merubah mereka. Ada semacam traumatis pada mereka atau ketakutan, dan itu bisa merubah kepribadian mereka, perilaku mereka bisa menjadi lebih bagus. Meskipun beberapa teori juga menentang itu, karena bisa saja tidak lama terjadi perubahan, kemudian kembali lagi ke awal jika banyak pengaruh-pengaruh dari luar. Nah, saya minta tanggapan itu saja. Ini saja pertanyaan saya atau tanggapan dari Bu yang ingin saya dapatkan. Bu. Kegiatan atau cara yang lagi topnya itu Kang Deddy Mulyadi ya, lagi top sekali. Jadi memang pendekatan-pendekatan yang dilakukan itu semua tergantung daripada karakteristik daripada individu masing-masing, Pak Dokter. Jadi tiap-tiap remaja walaupun mereka sama-sama usianya, tentu kemampuan untuk menerima, kemampuan untuk melaksanakan apa yang disampaikan itu berbeda antara anak yang satu dengan remaja yang lain misalnya. Nah, tentunya seperti modul kesehatan mental health tidak akan berhasil kalau hanya misalnya saya memberikan melalui 4 sesi saja. Tentu ini harus dilakukan berulang dan perlu ada dukungan dari pihak orang tua dan dukungan dari pihak sekolah untuk memonitoring apakah modul yang kita berikan itu masih tetap efektif atau tidak. Jadi sepanjang bisa merubah perilaku yang lebih baik lagi dari sebelumnya, saya kira dari sudut pandang saya tidak ada yang salah. Itu menurut saya, Pak Dokter. Terima kasih. Selanjutnya, saya persilakan Ibu Dr. Fauzan SKM Menkes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk siang. Yang terhormat Ketua Tim Penguji dan Sekretaris, yang terhormat penguji eksternal,
Ibu Profesor Dr. Hajah Nur Hidayah SKPNS MKes, yang terhormat tim penguji dan promotor pada hari ini, dan yang paling istimewa buat Promopinda, Ibu Helena, luar biasa Ibu. Dan yang saya sayangi dan saya banggakan teman-teman saya dari Poltekkes Kemenkes Palu, ada Ibu Dr. Julana, Ibu Wakil Direktur, kemudian ada Kaprodi dan Kajul dan Sekretaris Jurusan, semuanya yang saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur karena hari ini kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti ujian promosi Promopinda yang sudah begitu luar biasa, ya. Dan sudah banyak beberapa pertanyaan dan saran. Kalau dari saya sendiri, kalau mau lihat ini penelitiannya Promopinda, implikasi penelitian ini adalah implikasi pelayanan kesehatan, kemudian pembuat kebijakan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga, kemudian implikasi penelitian terhadap guru dan orang tua, serta implikasi terhadap peneliti selanjutnya. Nah, saya konfirmasi saja kepada Promopinda, kira-kira implikasi penelitian terhadap guru dan orang tua, menurut Promopinda, fasilitas apa yang harus ada yang dapat meningkatkan kesadaran siswa dan dapat menurunkan kasus bullying yang ada ini. Bullying, ya. Silakan Promopinda. Fasilitas-fasilitas yang bisa mendukung implikasi penelitian terhadap guru dan orang tua. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa peneliti tidak bisa berjalan sendiri, memberikan sesi-sesi submodulnya, lantas berubah, tidak akan seperti itu. Tentu ini harus ada dukungan dari pihak sekolah, yaitu guru dan juga kepala sekolah, dan juga tentu ada dukungan dari orang tua. Untuk apa? Supaya kita bisa memastikan bahwa dukungan dan monitoring itu bisa dilakukan dan bullying bisa dicegah kalau memang ada kerjasama yang baik antara orang tua, remaja, dan juga pihak sekolah. Seperti apa? Disosialisasikan. Misalnya ketika siswa baru masuk, kalau bisa orang tua juga diikut sertakan. Ketika ada hasil screeningnya, disampaikan kepada orang tua masing-masing, ini hasil screening anak, dan itu bisa dipantau berkelanjutan setiap 6 bulan. Dan juga memberikan modul kesehatan mental health itu agar guru dengan orang tua juga memahami apa isi daripada modul tersebut. Demikian Bu Dokter. Saudari Promopinda, ya, sebelum saya beri kesempatan kepada promotor dan kopromotor, ya, ada satu pertanyaan lah dari saya, ya, terkait dengan novelty, ya. Jadi memang secara teoretik itu dijelaskan bahwa dalam penulisan sebuah disertasi itu salah satu tuntutannya adalah bagaimana menemukan sebuah kebaharuan atau sebuah novelty, ya. Tadi sudah dijelaskan sepintas di apa yang dijelaskan tadi dengan penguji eksternal, ya. Nah, ada dua dukungan teori yang Promopinda jelaskan di sini untuk memberikan penguatan terhadap novelty yang sudah ditetapkan. Yang pertama adalah teori multi system. Yang kedua adalah teori belajar sosial, ya. Saya kira itu dukungan teori yang cukup bagus, ya.
Nah, kita ingin mendengarkan seperti apa sebenarnya penjelasan kedua teori itu yang telah dikonstruksi dalam disertasi ini. Coba dijelaskan. Pendekatan teori sebenarnya ada 3 yang saya gunakan, Prof. Yang satu lagi adalah teori stres dan adaptasi oleh Roy di dalam buku Stuart 2016. Pendekatan yang saya lakukan bahwa remaja itu masuk pada masa transisi, masa mencari jati diri. Ketika ada stimulus, misalnya hal-hal yang tidak berkenan, ini kan remaja langsung meresponnya dengan biasanya tidak sama tiap-tiap remaja, biasanya merespon dengan yang negatif. Nah, jadi teori stres dan adaptasi itu bagaimana kita mengadaptasikan remaja tadi pada posisi yang positif atau pada posisi yang adaptif ketika berhadapan dengan situasi mungkin yang banyak pengaruh-pengaruh negatif dengan media sosial saat ini. Kemudian caranya seperti apa? Maka peneliti memandang perlu menggunakan model teori daripada Bandura melalui teori pelajar sosial. Teori pelajar sosial sesuai dengan konsep yang ada, bagaimana kita bisa memberikan pengetahuan kepada seseorang tersebut melalui pengetahuan dan keterampilan. Nah, diharapkan masuklah teori daripada si Liu tadi tentang multi sistem resilient dengan adanya stres adaptasi, kemudian ada teori pelajar sosial melalui pemberian keterampilan dan edukasi. Diharapkan remaja tadi bisa meningkatkan ketahanannya secara adaptif terhadap situasi mungkin yang dirasakan tidak menyenangkan, misalnya pernah mengalami bullying atau kekerasan dari orang tua dan juga di sekolah. Seperti itu. Selanjutnya saya persilahkan dulu co-promotor ini, Ibu Dr. Gigi Tri Setiawati MSc. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang kita hormati dan selamat datang kepada penguji eksternal Ibu Profesor Dr. Hajar Nur Hidayat, Eskep Nurse MKes. Selamat datang, Prof. Kalau kita bisa tepuk tangan untuk guru besar ini, sangat muda, mungkin lebih ya sangat muda. Jadi mungkin kalau dari saya ini sudah tidak bisa mencapai usia itu, mudah-mudahan anak saya bisa. Oke, Prof ya. Insyaallah. Terima kasih banyak, Prof, atas kesediaannya untuk meluangkan waktu dan kesempatannya datang ke Palu sebagai penguji eksternal bagi Promovenda Ibu Helena Pameruban. Yang kita hormati Ketua Penguji, Ketua Sidang Profesor Dr. Insinyur Adam Malik, MSc, Ibu Asn Engineer. Yang terhormat Sekretaris Sidang Bapak Profesor Dr. Slamet Riyadi MSI. Yang terhormat penguji internal kita Ibu Dr. Ismawati SOS MA. Terima kasih atas kesediaannya di sela-sela kesibukannya sebagai Ibu Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dan sebagai penguji yang terhormat kepada Bapak Dr. Abdul Rahman SKM MPH MPSI. Kemudian kepada Bapak Profesor Dr. Muhammad Nur Ali sebagai penguji. Terima kasih banyak, Prof, atas masukannya yang terus membersamai Ibu Helena sampai tahap ini. Kemudian juga kepada Bapak Dr. Iman Nabira SKM MKes MAP. Terima kasih banyak atas supportnya, dukungannya kepada Ibu Helena sebagai Promovenda, sehingga banyak masukan dan input yang sangat positif dari awal hingga sampai tahap ini. Dan juga kepada Ibu Dr. Fauzan SKM MKes atas kesediaannya juga sebagai penguji. Dan juga yang terhormat guru saya Bapak Profesor Dr. Nurdin Rahman
sebagai promotor yang telah banyak membimbing dan membimbing saya juga sebagai promotor. Ini adalah kedua saya, dan ini mudah-mudahan juga dapat membawa dampak masukan bagi Promopenda selama saya mendampingi. Mungkin ada kekurangan saya dalam memberikan bimbingan, tapi itu merupakan kelemahan saya. Semoga Ibu Helena dapat mengambil yang baik-baiknya dan positifnya dalam pengembangan, sehingga disertasi Ibu dapat dipromosikan pada hari ini. Di sini saya sebagai co-promotor hanya memberikan sedikit saja mungkin pertanyaan atau masukan yang dapat Ibu Helena tanggapi untuk kedepannya nanti, karena seperti dikatakan bahwa kasus bullying ini menjadi hal yang sangat fenomena sekali belakangan ini dengan adanya medsos yang dapat menyiarkan perilaku-perilaku yang dilakukan oleh anak-anak kita di kalangan remaja terutama, dan juga di institusi-institusi pendidikan yang sekiranya itu tidak ada, tetapi ternyata dengan adanya medsos ternyata justru semakin bertambah jumlahnya. Nah, dari yang Ibu baca juga tertuang di dalam naskah dan kita bahwa perilaku bullying itu dipengaruhi oleh sifat dan juga kepribadian yang nanti pada dasarnya ada penilaian atau asesmen. Nah, dalam hal ini pelaku bullying itu sendiri bisa jadi dia merupakan pelaku atau sebelumnya dia merupakan korban dari tindakan bullying itu sendiri. Nah, dari Ibu mungkin bisa memberikan semacam eksplorasi bagaimana nantinya kolaborasi yang tadi Ibu jelaskan dengan Dinas Kesehatan, dengan Dinas Pendidikan yang dapat membantu untuk menekan tindakan bullying ini sehingga tidak semakin terjadi, karena apa yang terjadi di kalangan remaja ternyata juga ada di kalangan institusi pendidikan tinggi. Jadi bagaimana cara kolaborasi Ibu untuk mengeksplorasi peranan? Tentu kita nanti Ibu juga perlu melibatkan psikolog atau mungkin juga psikiater. Kalau perilaku bullying itu dari hasil asesmennya apakah dia mengarah hanya pada depresi atau ada perilaku psikotik sehingga memerlukan intervensi medis. Tapi tentunya apapun itu yang kita lakukan di sini bahwa pencegahan itu is better than cure, seperti itu tadi yang dijelaskan dari Pak Riman. Ya, jadi bagaimana Ibu mengeksplorasi nantinya ini sehingga ketika modul ini diterapkan, ini menjadi ketika ini dihakikan, tentu banyak orang yang akan berkonsultasi kepada Ibu Helena sebagai expertnya dalam hal ini, modul ini. Mungkin itu dapat Ibu tanggapi. Terima kasih, Bang. Luar biasa masukan dengan satu kali arahan juga buat saya. Modul kesehatan mental health ini akan efektif jika terus disosialisasikan dan terus dilatih. Jadi kalau tidak disosialisasikan dan tidak dilatih terus, tentu akan berhenti di situ saja. Koordinasi diperlukan dengan pihak sekolah, pihak pendidikan, dan pihak Dinas Kesehatan, khususnya Puskesmas pemegang program UKS Kesehatan Sekolah. Untuk saya pribadi sendiri, untuk penerapan modul kesehatan mentalnya ini, paling tidak ketika ada pengabdian saya, penelitian saya bisa mengembangkan sehingga ini lebih bisa diterima dan diketahui oleh masyarakat. Demikian. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Nurdin Rahman, MKes. Silakan, Prof. Warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Bapak Ketua dan Sekretaris Sidang yang pada ini. Yang saya hormati Ibu dan Bapak Dewan Penguji. Yang saya hormati para keluarga, para keluarga dari Poltekkes Bapak yang saya hormati, dan juga kepada yang kami banggakan ada Ibu Helena Pangaribuan. Ya, saya kira saya tidak terlalu banyak lagi bertanya karena mulai dari penguji segala sampai yang terakhir tadi sudah banyak ditanyakan, baik masalah novelty kebaruan, kemudian implementasi, dan juga alasan mengapa memilih tema ini. Saya berikan apresiasi penuh kepada Ibu Helena Pangaribuan. Tentu banyak energi, banyak waktu tercurah untuk mengumpulkan data-data ini. Alhamdulillah Ibu Helena memang sangat telaten dalam hal mempersiapkan semuanya. Iya, jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Iman ya, bahwa sangat mungkin modul ini isinya bisa direplikasi oleh institusi yang lain. Tentu kita harapkan efektivitasnya akan meningkat. Karena saya di hasilnya ini efektivitasnya hanya 35,27% ya. Ya, mungkin ada hal-hal yang ingin dikuatkan lagi hubungannya dengan penerapan modul ini. Yang kedua, di dalam lampiran saya lihat bahwa ada performa atau karakteristik responden hubungannya dengan pengasuhan anak. Bahwa ternyata ada juga yang diasuh oleh orang tua sendiri, ada juga neneknya. Apakah ada kontribusinya hubungannya dengan kesehatan mental ini? Apakah ibu juga sempat menghubungkan antara jenis pengasuhan ini dengan kesehatan mental anak? Saya kira itu barangkali. Responden salah satunya ada tertulis di situ pengasuhan anak, ada yang diasuh oleh keluarga atau orang tua, dan ada juga diasuh oleh keluarga lain, misalnya tante, om, dan babysitter atau asisten rumah tangga. Berdasarkan literatur yang saya baca, bahwa pengasuhan, pola asuh anak yang diasuh oleh misalnya oleh nenek, cenderung anak tersebut menjadi anak yang tidak mandiri, terlalu dimanja oleh neneknya, gitu. Seperti itu literatur yang saya baca. Nah, kalau kondisi itu juga dibiarkan secara terus-menerus, artinya dimanja, diikut maunya oleh neneknya, sehingga ketika anak tersebut, remaja tersebut naik ke masa fase berikutnya, ketika dia bersosialisasi dengan anak sekitar, anak itu akan menjadi dominan. Anak tersebut beresiko menjadi pelaku bullying itu sendiri. Itu literatur yang saya baca, Prof. Demikian, Prof. Saya kira disertasi yang kita bahas ini adalah sesuatu inovasi sebenarnya berbeda ya. Namun memang ini masih dibutuhkan terus pengembangan dan diuji ya efektivitas, karena kalau kita menguji efektivitas mestinya kan ada beberapa SMA nanti, tidak harus kita ulang terus kan, kita coba, cuman karena keterbatasan pengambilan sampel jadi SMA 3 saja. Pertanyaan saya sebenarnya, ada enggak Ibu melihat, Promovenda melihat perbedaan yang ini kan ada dua kelompok, ada kontrol, ada intervensi. Bagaimana perbedaan kedua kelompok? Apa sempat diukur di akhir penelitian itu? Atau yang sering kita nonton ini kan masalahnya yang korban bullying ini, yang dibully, apakah modul ini juga bisa menumbuhkan empati teman-temannya terhadap korban itu, bisa diukur nggak dalam modul ini? Apakah korban bullying ini misalnya dari modul ini bisa merubah kondisi korban bullying ini seperti itu?
Kalau kita berangkat dari filosofi dari bullying itu adalah 3 dampak yang berdampak pada bullying itu sendiri. Ada pelaku, ada korban, dan ada saksi. Pelaku ini bisa saja pernah menjadi korban, dan korban ini juga bisa menjadi pelaku. Saksi juga bisa menjadi orang yang tidak percaya diri dan bertanggung jawab. Kenapa? Karena ketika dia melaporkan hal ini juga merasa terancam. Nah, jadi dengan modul ini adalah untuk mengantisipasi ketiga hal tersebut supaya pelaku tidak menjadi korban, korban tidak menjadi saksi, dan saksi tidak menjadi pelaku. Itu harapannya, Prof. Ada empati dari teman-temannya juga kan, ya. Mungkin bisa diselipkan sehingga kalau ada teman-teman yang merupakan korban dia bisa memberikan semangat atau mensupport secara moral, karena ini kan istilah baru kita tahu. Kalau kita dulu masih SMA banyak sekali seperti ini, cuma belum dianggap sebagai suatu pelanggaran. Kalau zamannya kami dulu ya, ini zaman ABG, angkatan babe gue itu, waduh, di sekolah ini pekerjaan tiap hari nih. Kalau ini sudah ada dulu mungkin kita sudah keluar dari sekolah ini, Bro. Baiklah, Ibu dan Bapak hadirin tim penguji yang saya muliakan, saya kira kita sudah tiba pada akhir sidang promosi ini, dan saya menunggu nilainya direkap dan tidak perlu kita skorsing, ya. Cuman saya lihat tadi Promovenda yang di depan diuji, baik juga saya lihat lebih tegang daripada itu. Sudah bolak-balik ke kamar kecil. Baiklah Ibu dan Bapak sekalian, saya sudah bisa dapatkan rekap nilai dari masing-masing tim penguji. Ya, izinkan saya membacakan mengenai prestasi yang dicapai oleh kandidat selama studinya sebagai berikut. Indeks prestasi rata-rata untuk semua mata kuliah yang diujikan di luar disertasi adalah 4,0. Hampir sempurna ini, semua nilai A. Kemudian disertasi sebagai hasil karya tulis dan penampilan dalam redenasi ilmiah ini juga diberi nilai A, sehingga IP kumulatif menjadi 4,0. Dengan merata-ratakan hasil prestasi tersebut, maka kandidat memperoleh angka akhir kelulusannya sebagai Dr. Helena Pangaribuan dinyatakan lulus dengan predikat yudisium sangat memuaskan. Sebelum saya mengundang Ibu Dr. Helena Pangaribuan untuk menandatangani berita acara, saya ingin menanyakan kepada Ibu, apakah Ibu setuju dengan hasil yang saya bacakan tadi? Setuju. Oh, silakan ke depan tanda tangan berita acara. Saya, Ketua Panitia Ujian Doktoral, melantik Saudari Helena Pangaribuan menjadi doktor dalam bidang ilmu sosial, konsentrasi, perencanaan kesehatan masyarakat. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa menerima amalan saudara sebagai amalan jariah yang akan saudara abdikan bagi ilmu pengetahuan, nusa bangsa dan agama. Semoga saudari dapat mempertahankan integritas ilmiah saudari sebagai doktor. Saya ucapkan selamat. Kayaknya dokter baru. Ya baik, terima kasih.
silakan kembali. Bidang promosi ini saya tutup, saya mau silakan kepada Ibu Dr. Barubita. Jadi Ibu Helena Pangaribuan ini sudah bisa menuliskan DR di depan namanya ya. Dan juga kita sudah bisa panggil Ibu Doktor karena sudah di yudisium. Saya persilakan untuk memberikan ucapan terima kasih. Silakan Bu Dr. Helena Pangaribuan. Saya sudah tidak tahu mau berkata apa lagi. Pertama saya bersyukur kepada Tuhan karena luar biasa anugerahnya buat saya sehingga saya bisa menjalani proses perkuliahan ini dengan sehat dan lancar. Saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang sudah tidak ada lagi. Dan saya berterima kasih kepada suami tercinta dan anak saya Raja. Kebetulan lagi koas tadi di ruang NICU, jadi dia datang minta izin khusus mau lihat mamanya kemari. Luar biasa saya untuk promotor dengan kopromotor saya luar biasa baik dan sangat rendah hati. Saya tidak bisa mau berkata apa-apa. Semoga saya bisa meniru kebaikan promotor dan kopromotor saya. Luar biasa, saya tidak bisa mau berkata apa-apa. Setiap bimbingan, sesibuk apapun promotor dan kopromotor saya selalu menyiapkan waktu. Kemudian untuk penguji saya, luar biasa anugerah Tuhan berikan kepada saya. Semuanya baik-baik, semuanya sangat kooperatif. Walaupun saya tahu penguji saya itu banyak kesibukan, tapi luar biasa. Dan pada saat ini juga dihadirkan penguji eksternal di luar dugaan saya, di luar rencana saya. Ternyata penguji eksternal yang disiapkan kepada saya adalah sahabat saya waktu S1 di Unhas. Waktu disampaikan ada prof, saya nanti penguji ibu, berdebar jantung saya. Siapa prof? Sudah tidak tenang hati saya. Tapi ternyata Tuhan luar biasa baiknya, diberikan orang yang terbaik. Terima kasih untuk kebaikan penguji dan promotor dan kopromotor saya. Semoga sehat selalu. Saya tidak bisa membalas apa-apa, hanya doa yang bisa saya sampaikan. Saya menyampaikan juga dan sangat-sangat terharu. Saya minta maaf kepada teman-teman Sivitas Poltekkes Kemenkes Palu. Walaupun yang hadir di sini ada beberapa yang saya tidak sempat undang karena memang mungkin bisa dimaklumi ketika mau ujian pikiran banyak bercabang. Tetapi pada saat ini yang saya tidak undang hadir berarti saya dianggap saudaranya. Saya sangat terharu, terima kasih. Saat ini juga ada Prof Mary, sesibuk apapun ya, terima kasih. Mudah-mudahan Prof Mary yang sudah menyiapkan waktunya datang ya, sehat selalu. Mana juga Prof Mary? Mana yang mana namanya Prof Mary? Oh itu. Ya, begitu juga dari Poltekkes saya sebutkan Ibu Wadir 1, Ibu Kasubag, ada kemudian Pak Kapus Bandik, Ibu Kaprodi Nurse, Ibu Ketua Jurusan, Pak Kamit Penelitian. Luar biasa kontribusi beliau buat saya, Pak. Kemudian Dinas Kehutanan UPT Tahura. Terima kasih Bu. Ya, sudah menganggap saya juga bagian dari keluarga. Mungkin ini yang membuat saya juga tambah semangat, ternyata hadir juga dari Dinas Kehutanan UPT Tahura. Juga mungkin dari teman-teman yang sudah hadir di sini yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya. Terima kasih untuk kehadirannya.
Ya, mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang berkenan selama kegiatan ataupun pelayanan nanti, mohon dimaafkan. Demikian penyampaian saya, terima kasih. Sekali lagi kepada Ibu Dr. Elena Pangaribuan dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, sidang ujian promosi doktor pada hari ini saya nyatakan ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Santi 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 Om. Terima kasih.